Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fatahadil qaryah wa khususan ila mu'allif hadal kitab as-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Bab 18 menerangkan tentang keutamaan salam. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku badha ngawiti sapa man bisalami kelawan uluk salam, bahwa maka utawi man iku aula luweh utama billahi mungguhe Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mengawali memberi salam, maka orang ini bagi Allah dan Rasulullah adalah lebih utama. Jadi memberi salam dan menjawab salam, walaupun memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi orang yang mengawali memberi salam itu bagi Allah dan Rasulnya adalah lebih utama. Ini berarti sesuatu yang sunnah mengalahkan sesuatu yang wajib. Padahal biasanya kan nggak begitu. Biasanya kan sesuatu yang wajib itu pasti lebih tinggi daripada yang sunnah. Kenapa kok ini berbalik? Sesuatu yang sunnah mengalahkan yang wajib. Karena ketika orang itu mengucapkan salam, menjadikan orang lain wajib menjawab. Wong meneng-meneng diuluki salam, ana wong tenguk-tenguk karo ngelamun meneng-meneng diuluki salam. Akhirnya orang itu menjadi wajib untuk menyebut asma Allah. Begitu kan? Wajib mendoakan orang lain. Wong ana wong meneng-meneng karo nglamun kok moro-moro diwajibne mendoakan orang lain. Maka dia menjadi sebab seseorang itu ingat kepada Allah. Dia menjadi sebab seseorang itu mendoakan orang lain.
lain. Maka walaupun yang mengawali memberi salam itu hukumnya sunnah, tetapi lebih diutamakan oleh Allah dan Rasulullah, lebih diutamakan. Qala al-Azizi al-muradu aula bi amanillahi wa amana rasulih. Yang dimaksud lebih utama bagi Allah dan Rasulnya dalam hadis ini adalah lebih diutamakan untuk mendapatkan keamanan, lebih diutamakan untuk mendapatkan keutamaan. Tiang nguluk salam itu kan mendoakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan. Artinya orang selamat itu kan orang yang aman. Jadi orang yang mengawali memberi salam, maka dia itu lebih utama untuk mendapatkan keselamatan ini daripada orang yang menjawab salam. Ini luar biasa. Sudah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu tawi lafaz salam iku min asmaillah, setengah saking asmane Gusti Allah taala. Wa doahu nyelehake sapa Allahu ing salam, wa doahu nyelehke hu ing salam sapa Allahu Gusti Allah fil ardi ing tasih bumi. Fa afsuhu maka ngeratak padha ngratakke sira kabeh hu ing salam bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Fa inna rajulal muslima maka setuhune sijine wong al muslima kang Islam idza marra nalikane liwat sapa muslim bi qaumin marang sijine kaum fa sallama alaihim maka nuli uluk salam sapa muslim alaihim ing tese kaum faraddu maka padha jawab sapa kaum alaihi ing tese rajul kana lagu maka ana iku lahu tetep keduwe rajul alaihim ing tese wong akeh iku fadlu luweh utama darajatin pira-pira derajat bitadkirihi sebab oleh ngemutake sapa rajul hi ing kaum iyahum marang kaum assalama ing salam fa ilam yaruddu maka lamun ora jawab sapa kaum alaihi ing tasir rajul radda alaihi maka balik ki alaihi ing tasir rajul sapa man huwa khairum minhum rupane para malaikat wa adyabu kang luweh bagus sapa malaikat. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan assalam itu adalah sebagian dari asma Allah. Jika kalau panjenengan mirsani Asmaul Husna, itu salah satu nama Allah adalah assalam. Maka Rasulullah menyampaikan assalam itu sebagian dari nama Allah yang ditaruh di atas bumi. Jadi asmane Gusti Allah sing ditegek teng bumi. Fa'afsuhu bainakum maka sebarkanlah salam di antara kalian semua. Jadi menyebarkan salam itu perintah. Afsus salam, menyebarkan. Maksudnya menyebarkan salam itu bila kita ketemu orang uluk salam, ketemu orang uluk salam. Ini namanya menyebarkan salam. Kenapa kok kita diperintahkan begini? Artinya kita diperintahkan untuk mendoakan orang lain. Jadi wong Islam iki aja medit-medit temen. Jadi kudu sering mendoakan orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas asihlah kalian kepada apa-apa yang ada di bumi, maka akan mengasihi kalian apa-apa yang ada di langit. Iku jenengan iki kok apa? Mempunyai sifat pelas asih kepada penduduk bumi, maka penduduk langit pun akan berbuat serupa kepada kita.
Dadi karo wong iku gak mentoloan. Karo kewan ya gak mentoloan. Jadi memberikan perhatian. Jadi irhamu, kalimat irhamu itu tidak hanya berbelas kasih, tidak hanya gak isoan, tapi memberikan perhatian. Memberi perhatian kepada apa-apa yang ada di bumi. Pun apa mawon pun delok tanggane lara ya memberi perhatian. Ini sifat orang Islam itu harusnya begini, harusnya nih ada kepedulian. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita itu baik, ibadahe apik, ning karo wong ora apik ya ora dadi. Ndak jadi. Quran ini duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kula jenengan menungso itu dimanapun kapanpun dalam kondisi seperti apapun itu akan menjadi makhluk yang hina, makhluk yang asor, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali kita pandai menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi artinya kita harus apik, ngapik karo Gusti Allah ya apik karo manungsa. Pun piye carane lah. Jadi diapiki wong ya apik, dieleki wong ya tetep apik. Lah nomor loro niki sing rada abot. Nek diapiki wong apik niku akeh tunggale. Tapi nek dieleki wong tetep apik lah nih. Gak patek ana tunggal. Nggih. Jadi begini para jamaah. Orang baik, wong apik niku diapa-apakno tetep apik. Itu sudah prinsip itu. Itu rumus. Sesuatu yang asli itu diapa-apakne nggih tetep asli. Tidak akan berubah jadi palsu. Jadi orang itu kalau memang asline apik, diapa-apakno nggih tetep apik. Padha karo duit niku. Panjenengan nek dikon milih duit asli karo duit palsu pilih pundi? Nah, mesti pilih asli. Ana duit 100.000 tapi palsu karo duit 10.000 asli, panjenengan pilih pundi? Yo, walaupun nilainya jauh, tapi karena keaslian itu menjadikan kualitas, kan begitu. Nah, duit itu nek asli, diapa-apakne ya tetap asli. Dekek ngesor yo asli, dekek dhuwur, wis contohnya begitulah. Sami, wong niku nek dadi wong apik, diapa-apakno tetep apik. Tanggal 5 yo apik, tanggal 30 ya tetep pamong mboten jenengan. Bar bayaran yo apik, duwite entek ya tetep apik. Wayah sehat yo apik, wayah lara ya tetep apik. Diapiki wong yo apik, dieleki wong ya tetep, nah itu baru asli. Nek sering berubah berarti durung asli. Tanggal 6 kok mesam-mesem, tanggal tuwek kok mecucu, berarti palsu. Nah ini ngoten mawon nggih. Wis gampang wae. Diapiki wong kok seneng, dieleki wong kok terus ngamuk, berarti durung ini ukuran nih. Kula niki jane wong apik lho Pak, gara-gara nika lho. Nah, wis bohong, berarti durung dadi wong apik. Itu rumus itu sudah. Jadi orang baik itu ya Rasulullah itu. Rasulullah itu kepada siapapun baik. Metu omah dibandemi wong kafir setiap hari, dia tetap apik wah. Akhlak seperti ini begitu sulit bagi kita nih. Begitu sulit. Ngeten. Jadi tiang niku nek nglakoni kebagusan, melakukan kebaikan. Kalau memang dia asli sudah menjadi baik, sudah mendarah daging kebaikannya itu,
itu walaupun dia dipuji orang, itu tidak merubah dirinya. Walaupun dia dihina orang, tetap pada kondisi baik. Ini kebaikan yang sudah mendarah daging asli. Jika ana wong nglakoni kebagusan niku dilem seneng, dilokno ngamuk, sebenarnya dia itu hanya sekedar kepingin dipuji orang. Ayo coba perhatikan, kalimatnya diperhatikan. Bila orang itu melakukan kebaikan dan dipuji orang, kemudian dia gembira. Ketika dia dihina orang, dia menjadi marah. Sebenarnya dia melakukan kebaikan itu hanya karena kepingin dipuji orang. Ya mek kepingin dilem wong gitu. Nek pancen karena Allah, walaupun dihina orang dia tidak masalah. Karena tidak butuh orang mau memuji dia atau menghina dia tidak butuh itu. Nah ini ya teorinya gampang, prakteknya ya mbuh. Jadi begitu. Ngene kok ana wong terus berpendapat sinten Pak tiange sing mboten ngamuk nek ngene carane. Yo akeh awakmu tok ae sing ngamukan, ngoten jawabnya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kan sering kita dengar nih. Siapa orangnya yang tidak tersinggung bila diperlakukan seperti ini? Sebenarnya melakukan pembelaan diri. Dalam beragama enggak begitu. Padha karo kalimat sabar iku ana batese. Itu kan pembelaan diri. Nah, sing muni ngono sampean takoni, neng ndi batese sabar? Mula tambah ngamuk. Itu melakukan pembenaran diri sebenarnya. Takon. Maka kita diperintahkan untuk menyebarkan salam, melakukan kepedulian kepada orang lain. Ini. Sebab orang-orang yang baik itu innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mempunyai perbuatan baik, ya percaya Gusti Allah, percaya Rasulullah, percaya hari akhir, iman. Wa amilus solihati, dan mempunyai amal kebajikan, ya salat, ya zikir, ya pengajian, ya poso. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang seperti ini maka di dalam hatinya akan ditanamkan oleh Allah rasa wudda. Wudda itu mawaddah, rasa kasih sayang, kepedulian, peduli terhadap keluarganya, peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap kawan-kawannya. Konco-koncone kok gak patek ngerti agama, maka dia peduli. Nun sewu. Jadi kata peduli itu kadang itu penerjemahannya tidak luas. Kadang kata peduli itu hanya sekedar nek koncone loro disambangi, nek koncone ra duit dilungi duit, hanya itu. Padahal yang paling penting itu nek koncone kula jenengan iki gak paham agama, piye carane paham, itu kepedulian yang paling utama. Nggih. Senajan loro, senajan gak duit, nek paham agama selamat. Dunyane selamat, akhirate selamat. Nggih. Tapi nek wis senajan to sugih, awake seger waras, ning nek ora paham agama cilaka. Leres mboten? Nah, jadi kepedulian itu jangan diasumsikan sekedar materi. Peduli dengan keluarga kita. Piye anakku iki kok sibuk nyambut gawe terus ora tau ngaji. Sampeyan ya mikir ngono kira-kira. Ini namanya kepedulian. Tetangga kita piye tanggoku iki kok gak tau ngaji. Kok gak tau ketok salat jamaah. Itu kepedulian itu. Itu yang jauh lebih penting. Lah kepedulian seperti ini yang sudah mulai hilang. Lah kepedulian yang dibumikan oleh orang-orang itu kepedulian secara materi. Nggih mboten. Jumat berkah. Umpami kula kok mengucapkan kalimat Jumat berkah, dalam pikiran jenengan kira-kira napa? Ketika ada orang mengatakan Jumat berkah,
tenggene pikiran jenengan iki sing metu napa? Sego bungkusan, bener mboten? Anggapannya Jumat berkah iku mung sego bungkusan. Lah itu kan aneh. Anggapannya Jumat berkah itu mung kan tidak begitu. Enggak begitu. Jadi keberkahan Jumat itu bukan sekedar urusan sego bungkusan. Memperbanyak zikir, mengawali hadir di masjid ketika hari Jumat dan lain sebagainya. Itu kan keberkahan di hari Jumat. Jadi saya ulang lagi. Kepedulian yang paling utama itu adalah bagaimana saudara-saudara kita, kawan-kawan kita itu paham dengan agama. Itu yang paling pokok pun. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ana wong ndawablek dilalah karo Gusti Allah dicoba melarat. Wis melarat ndablek. Panjenengan melakukan hadis kepedulian. Irhamu man fil ardi. Wis melarat ndablek pisan, sampean sedekah terus. Mengko ketemune gak tambah api. Disedekahi digawe tombok, disedekahi digawe itu tidak pada tempatnya namanya. Tidak pada tempatnya. Disedekahi digawe nglakoni maksiat dan lain sebagainya. Gak begitu kepedulian itu. Itu sama dengan kita menjual pedang kepada perampok. Nah, dalam bahasa kitab Bidayatul Hidayah begitu nih. Menjual senjata kepada perampok. Memberikan alat kepada seseorang untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah. Lho nek wis ngerti penggaweane kaya ngono sik jenengan sedekahi wae. Iku kana syarikan lahu, maka sama halnya kita melakukan seperti itu. Sama. Kula gak melu mendem kok, Pak. Kula mek sedekah. Lho, lha wong sedekah jenengan digawe mendem kok padha. Padha wae. Kana syarikan lahu dalam bahasa hadis. Maka seolah-olah engkau bersekutu dengan dia. Panjenengan gak melu maling, tapi memfasilitasi untuk mencuri. Niku padha wae. Ini padha wae. Jadi kepedulian itu tidak begitu. Ini kalau matur sing paling utama kepedulian itu bagaimana saudara kita, kawan kita paham dengan agama. Pun ini penting banget. Penting banget. Jadi kalau nak ketemu para ulama-ulama sepuh niku, beliau itu banyak memberi nasihat. Ruhud dakwah itu sudah mulai hilang. Jiwa untuk berdakwah itu sudah mulai hilang. Napa sih dakwah? Dakwah itu ajak-ajak. Jadi dakwah itu tidak mesti pakai dalil. Orang mesti. Apa meneh nang Indonesia, gak penting dalil. Diwacana dalil masyarakat ya ora paham. Iki ngomong apa? Tidak penting dalil. Yang penting apa? Diajak melakukan kebaikan. Panjenengan kok duwe kanca, duwe tangga, piye carane gelem nglakoni kebagusan. Itu dakwah sudah. Itu namanya dakwah. Wonten iki. Kita lanjutkan. Fa inna rajulal muslima idza marra biqaumin fa sallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadkirihi iyahum. Bila seseorang itu melewati satu kaum kemudian mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mereka menjawab salam, maka orang yang mengawali salam itu lebih utama derajatnya dikarenakan menjadi sebab kaum itu ingat kepada Allah. Kados wau kula terangaken. Bila orang melintasi satu kaum, ngeten para jamaah. Jadi kesunahan uluk salam, kesunahan orang yang mengawali memberi salam.
adalah orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang diam. Itu kesunahannya begitu. Orang yang duduk, orang yang berdiri memberi salam kepada orang yang duduk. Iki panjenengan kok berjalan, enten kanca niku kok lungguh, maka Anda mendapat kesunahan untuk ngawiti salam. Kok panjenengan menengahi sing nguluk salam sing lungguh, ya itu boleh dilakukan, boleh. Tapi yang lebih utama yang berjalan terhadap yang berhenti. Yang mengawali bicara itu lebih dianjurkan memulai salam. Yang mengawali berbicara. Jadi orang yang sendirian itu lebih dianjurkan memberi salam dibandingkan orang yang lebih banyak. Badan ini aturan-aturan main ini begitu. Lah nek wong akeh memberi salam kepada orang yang satu, sing sitok niki pegel jawab salam. Gitu. Ana rombongan wong 10 liwat, ana wong siji. Wong 10 uluk salam kabeh. Sing sitok niku waalaikumsalam niku ben 10 berarti kan ngoten. Jadi yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Memang begitu. Itu anjuran. Tapi seandainya dilakoni 10 uluk salam kabeh ya ora apa-apa. Tidak menjadi dosa. Tidak menjadi dosa. Sabun. Ini salam ketika kita berjumpa dengan orang. Bila kita berjumpa dengan seorang alim, nah, hadis yang pertama, bab pertama, itu dibahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Itu kan sudah dibahas. Insya Allah jenengan dia pun lali nih. Insya Allah pun lali. Itu adalah lebih utama. Bila kita memberi salam kepada orang alim lebih utama daripada ibadah. Pinten? Lali kan? Nggih pun sampean buka meleh ngarep dhewe niku nggih. Bab keutamaan ilmu dan ulama beda. Pahalanya berbeda. Pahalanya berbeda. Itu memberi salam kepada orang biasa, kemudian dibandingkan memberi salam kepada orang yang berilmu, berbeda. Bagaimana halnya kita memberi salam kepada orang yang telah meninggal? Panjenengan lewat kuburan, itu kan disunahkan untuk memberi salam, gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan begitu. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian, wahai penduduk alam. Kita diperintahkan mendoakan orang yang mati. Perintah itu. Nah, diperintahkan mendoakan orang yang mati berarti doa yang hidup kepada yang mati sampai enggak? Enggak jelas kan? Sangat jelas lah itu. Amat sangat jelas. Itu sunnah itu. Ketika kita melintas pekuburan, kita disunahkan untuk memberikan salam seperti itu. Ketika kita melintas pada komplek pemakaman, kemudian kita memberikan salam, mendoakan mereka. Memberi salam itu kan mendoakan. Apakah penduduk alam kubur itu menjawab salam kita? Nah, ini yang kita bahas. Dalam sebuah hadis dipun riwayataken Imam Muslim, ketika kita masuk ke komplek pekuburan kemudian mengucapkan salam, faraddallahu ruhahu ala jasadi, maka Allah mengembalikan ruh kepada jasadnya. Orang yang meninggal tadi ruhnya dibalekno untuk menjawab salam. Coba Anda bayangkan, sampai sebegitunya kekuatan salam itu. Jadi kok kula jenengan iki teng komplek kuburan, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ya ahlad diyar, kan ngoten temen nggih. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun. Hafal napa mboten jenengan? Wah, ini perlu dihafalke niku. Niku dungane nek mlebu
Mungkin nek ziarah kubur ngoten nggih. Dengan nek napa teng kuburane wong tuwa itu doanya itu. Itu doanya. Ketika kita mengucapkan salam seperti itu, maka Allah mengembalikan ruh yang sudah meninggal tadi ke jasadnya untuk menjawab salam kita. Kekuatan salam itu sampai seperti itu. Loh, kalau ruhnya dikembalikan bagaimana Pak? Lak tangi kabeh, ya gak ngono, gak medeni wong lagi. Enggak begitu juga. Jadi artinya kita memberi salam kepada penduduk alam kubur itu, mereka itu tahu gitu. Kalau kita mendoakan mereka, itu mereka tahu. Kemudian mereka menjawab salam kepada kita. Artinya mereka pun juga mendoakan kita. Panjenengan bayangke, nek panjenengan lunga teng makame Mbah Sunan Ampel, seorang waliullah, seorang ulama besar, begitu panjenengan melbu ke kuburane, panjenengan uluk salam. Assalamualaikum ya wali Allah wa ya sahibal karamah Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel. Kemudian Allah mengembalikan ruh Mbah Sunan Ampel menjawab salam. Berarti Anda didoakan oleh Mbah Sunan. Kira-kira dungane Mbah Sunan Ampel mandi napa mboten? Anda bayangkan saja. Anda bayangkan saja. Oh, luar biasa berarti. Luar. Sing ndongake bukan orang sembarangan. Makanya tadi saya sampaikan di hadis yang bab pertama, ketika kulon jenengan iki uluk salam kepada orang alim, orang alim itu pasti menjawab, mendoakan kita itu. Pahalanya luar biasa. Lu kok niku malah teng Mbah Sunan Ampel wis sembuh lah. Kira-kira piye? Jadi etika berziarah sebelum kita duduk itu berdiri dulu, kemudian uluk salam. Membaca salam. Ketika salam itu kita sampaikan, ruhe wis teko. Hadis itu tadi. Ketika ruhnya sudah datang, kita baru duduk mendoakan. Mengirim donga. Iku wis ana ruhe. Tapi nek kula jenengan teko langsung lungguh, ora ana ruhe. Tidak ada ruhnya. Jadi panjenengan sing didepi niku batang. Lha ngoten lho nggih. Tapi nek kula jenengan nuluk salam, yang dihadapi itu adalah ruhnya. Lho niki tata kramane ziarah itu begitu. Itu kalau kita menziarahi Mbah Sunan Ampel, kita kembangkan. Lah nek panjenengan teng Masjid Nabawi di makam Rasulullah, kira-kira bagaimana? Ya Allah, terus tidak terukur sudah. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah, panjenengan uluk salam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Habiballah. Allah mengembalikan ruh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memandang kita, melihat kita. Rasulullah menjawab salam kita. Sing ndongake Rasul, kira-kira dongane Rasulullah mandi napa mboten? Nah, wis gak karu-karuan pun. Begitu ruh Rasulullah dikembalikan, memandang kita niku seperti orang yang ditelanjangi kita. Ketok kabeh. Iki mara neng kuburanku iki tibake wong iki sumpek. Lho Rasulullah itu tahu. Tibake wong iki akeh masalah, tahu Rasulullah. Tibake wong iki kebulet utang. Budal neng Madinah iki tibake direwangi utang. Itu Rasulullah tahu. Jadi gak usah cerita, wis ngerti karepe dhewe. Lah ketika Rasulullah itu tahu tentang kesulitan kita, kira-kira saja apa yang dilakukan Rasulullah? Menungso paling gati datang kula jenengan nggih Rasulullah. Lebih perhatian dibandingkan keluarga kita, lebih perhatian dibandingkan orang tua kita. Ya hanya Rasulullah itu sudah. Iki nak tak terus nunggu ngaji mulutan, cek durung wayahe. Tanggal pinten ngaji mulutan? Itu luar biasa begitu. Betul itu. Jadi ini, di kulon jenengan modalnya mek uluk salam tok. Tapi kok bolak-balik neng Madinah. Iku mek liwat makam Rasulullah mek Assalamualaikum mek ngono tok ya kebacut lho. Ya kebacut katik pol ngono nggih. Gampangane jare bocah sakniki say hello. Ya iki piye kok mek say hello tok iki.
tata kramane piye. Saya itu betul. Saya itu kan kepingin setiap tahun itu ke sana. Alhamdulillah keturutan, kecuali pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan karena memang ngoten nih. Dan saya setiap umroh itu tidak pernah berniat umroh, ora tahu kula. Niatnya ziarah. Jadi mesti ke Madinah dulu saya. Mengko nek dugi Madinah sudah lapor kepada Big Boss, kepada Rasulullah. Yang punya ajaran itu Rasulullah, gitu. Yang mengenalkan kita tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara haji, tata cara umroh itu adalah sing duwe niku Rasulullah. Begitu kula pun sampai Madinah, selesai mau pindah Mekah, baru saya pamit kepada Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Sing kula pamiti Rasulullah yang punya aja. Wong liya gak perlu tak pamiti. Pamit wong liya iso-iso dadi pamer, kan begitu kan? Sing tak pamiti sing duwe ajaran iki kok. Jadi begitu wis mau pindah teng Mekah kula pamit. Wis saiso-isone basane Kanjeng Nabi kula niki badhe berangkat nglakoni perintah jenengan wujude ibadah umroh. Itu mah beda, itu pasti berbeda. Ini pasti berbeda. Nek panjenengan gak percaya kalau ini berbeda, buktikan. Kula tanggal 22 Januari budal umroh, sampean melu mbayar tapi nggih. Insyaallah 22 Januari. Kula kepingin napa jenenge niku. Yang tahun ini kula kepingine naik kereta. Jadi belum pernah saya naik kereta itu. Jadi Madinah Mekah itu kan ada kereta. Kalau pakai bis kan lama. Jadi saya ngomong ke travel minta paket Madinah Mekah pakai kereta. Pun kita lanjutkan. Jadi ketika kita memberi salam pada orang yang mati sekalipun, itu kita akan mendapatkan pahala tetap. Napa meneh sing diuluhi salam kok para ulama, para wali, apalagi Rasul wis pol-polan. Terusane hadis, seandainya kita melintas ke komunitas, kita mengucapkan salam dan komunitas itu tidak menjawab salam kita, maka yang menjawab salam kita adalah para malaikat. Oh, malah luwih akeh ganjaran. Malah luwih akeh ganjaran. Bon, kita lanjutkan hadis nomor berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi, setuhune unggul-unggule menungso billahi mungguhe Gusti Allah iku man bada'ahum, rupane wong bada'a kang ngawiti sapa manhum ing wong akeh bisalami kelawan uluk salam. Niki hadis ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi manusia yang lebih utama bagi Allah adalah mereka yang mengawali mengucapkan salam. Ini lebih utama. Ini bagi Allah. Pun keterangannya seperti yang saya terangkan tadi nih. Nah, jadi karena orang yang memulai salam itu menjadikan orang lain ingat Allah, menjadikan orang lain mendoakan orang lain pula. Hadisnya Rasulullah menyampaikan, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ada hadis, sesungguhnya Allah itu akan selalu menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudara. Jadi kalau kita membantu orang, saat kita membantu orang, maka sebenarnya kita akan selalu dibantu Allah. Ini unik, ini betul. Innallaha fi kaunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Jadi selama kita membantu orang, selama itu pula kita mendapatkan bantuan dari Allah. Ini seperti gak masuk akal. Ini panjenengan kok duwe masalah, nek kepingin ndang mari bantu masalah orang lain, itu kan gak masuk akal. Ngurus aku dewi urung mari kok ngurusi urusane wong. Ini logika kita nggak bisa menerima. Tapi Rasulullah mengatakan begitu.
Jadi itu Allah akan selalu senantiasa membantu kita, menolong kita selama kita menolong orang. Coba, ini yang ditolong orang. Bagaimana kalau yang ditolong agama? Loh, ya. Kalau bahasa Quran kan begini, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Lupa piye menolong agama Allah itu, maksudnya itu membantu membumikan ajaran agama. Dulure koncone sing durung ngerti agama, piye carane ngerti agama. Panjenengan gak iso nerangno dijak ngaji. Loh, itu membumikan nilai agama itu. Itu namanya menolong agama Allah. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan 1 Muharram, peringatan dibesar-besarkan. Itu namanya menolong agama Allah. Yansurkum, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Kalau kita menolong orang lain, kita ditolong Allah. Bagaimana kalau kita menolong agama Allah? Wis ra karu-karuan. Jauh lebih pahalanya jauh lebih banyak. Iki kula jenengan kok kepingin urusane gampang, ya sing seneng gampangno urusane wong liya. Ini teori ini seperti nggak masuk akal nih. Urus aku dhewe urung mari kok ngurusi wong. Ya, tapi kenyataannya justru mudah. Saestu niku. Nggih. Wis mboten usah terlalu banyak diteorikan, praktekkan saja. Jadi hidup itu sebenarnya kita nggak akan lepas dari campur tangan Allah. Nggak bisa itu sudah. Mboten saged pun. Api elek itu tetap ono campur tangannya Gusti Allah. Dengan ngelakoni kebagusan tetap ada campur tangan Allah. Ngelakoni kejelekan tetap ada campur tangan Allah. Panjenengan kok ngelakoni kedurhakaan, yo nyolong yo semacam-macam, mengko lak karo Gusti Allah diitek-itek. Lah itu tetap ada campur tangan Allah namanya. Mburu pare diitek-itek apa dienak-enakno. Begitu. Baik, ini luar biasa. Jadi tiang niku nek sering nguluk salam, artinya dia berusaha membantu orang lain. Maka saat itu pula dia akan dibantu oleh Allah. Nah, nggih. Pun para jamaah, sampai sini dulu kajian kita menerangkan tentang keutamaan salam. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggih, monggo. Yang saya kutip tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau baleni pertanyaan. Jadi kalau ada orang meninggal, kita uluk salam, Allah mengembalikan ruh kepada jasadnya dan menjawab salam kita. Pertanyaannya dengan wow, bagaimana kok ada pendapat orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendoakan pada orang yang hidup? Ngoten ya. Jadi yang saya kutip tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Saya tidak tahu apakah Imam Muslim ini bohong atau enggak, kira-kira. Kan tinggal begitu saja jawabannya. Jadi kalau ada orang berpendapat begitu, berarti mungkin belum membaca hadis ini. Mungkin belum membaca hadis ini. Jadi saya tidak pernah menemukan keterangan kalau orang yang mati tidak bisa mendoakan orang hidup. Tidak menemukan saya keterangan. Malah saya tidak menemukan. Malah Rasulullah itu, Innila a'rafu minkum min ahadin sahibikum. Aku ini lebih mengerti tentang kalian daripada kawan dekat kalian sendiri. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu lebih paham tentang kita daripada kawan dekat kita, daripada orang tua kita. Itu lebih paham Rasulullah. Coba bayangkan. Jadi jangan kita pikirkan orang yang mati itu tidak mengerti tentang orang yang hidup. Walaupun tidak semua, ya. Tidak semua.
Rasulullah itu pasti tahu. Ya. Jadi yang saya kutip tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sudah pasti itu. Wah, niki nek kula cerita melih dadi mulutan iki, padahal mulutan sesuk nih. Materi ku entek sesuk. Suatu ketika dalam keterangan ini saya kutip dari kitab Misbahud Dulam namanya. Ana wong budal haji kentekan sangu. Masya Allah, memang ibadah haji, ibadah umroh niku luar biasa. Kula nek pas ngeterki kanca-kanca umroh niku wis tak weling. Ora usah blonjone mengko wae nek arep mulih. Nek arep mulih baru blonjo. Subhanallah. Mudhun pesawat teko Madinah ndekek koper budal masjid mulih wis blonjo. Wis wong Indonesia super pokoknya. Jadi dalam kitab ini diceritakan ana wong budal haji kentekan sangu. Akhirnya sowan ke makam Rasulullah. Duduk boten wiridan, boten maca Quran, boten. Orang ini hanya mengatakan begini, ya Rasulullah ana dhaifuka fa akrimni. Ya Rasulullah ana dhaifuka fa akrimni. Ngoten kok dibolan-baleni terus sampai keturun. Tuh tibake wiridan sampai keturun iku ana sanate. Lah ngoten ya ana sanate. Artinya begini, ya Rasulullah ana dhaifuka fa akrimni. Wahai Rasulullah, aku ini tamumu, maka muliakan aku. Karena engkau memerintahkan untuk memuliakan tamu. Ini kan keterangan ini banyak ya. Jadi Madinah itu sahibul baitnya Rasulullah, kotanya Rasulullah. Jadi kalau kita ke Madinah itu tuan rumahnya adalah, kalau kita ke Mekah Masjidil Haram itu disebut Baitullah, rumahnya, maka tuan rumahnya adalah Allah. Kalau kita ke Mekah, maka yang memuliakan kita adalah Allah. Kalau kita ke Madinah, yang memuliakan kita adalah lawang niki mengutip kalimat itu saja. Ana dhaifuka ya Rasulullah fa akrimni. Dibolan-balen. Kula niki tamune jenengan Kanjeng Nabi, mulyake kula niki. Wis gak kathik sambatan kula kentekan duwe isin sambat ngono wong digawe blonjo kan ngoten kira-kira. Sampai keturun. Lah ini yang beda. Nek kula jenengan wiridan keturun kan. Orang ini begitu ketiduran mimpi bertemu Rasulullah. Ngimpi. Dalam mimpinya itu Rasulullah datang memberikan satu keping uang dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas, beratnya 4 gram. Sak gramnya pinten? Nek sak iki. Pinten? Iki kalau sing bakul emas ini. Anggaplah 1 juta. Berarti kalau 4 gram adalah 4 juta kan begitu ya. Dalam mimpinya itu Rasulullah memberikan dia 1 keping uang dinar. Nyoh iki gawe sangu. Lho begitu nerima terus ngelilir. Aneh nih. Begitu ngelilir dia melihat di tangannya ada 1 keping uang dinar. Masya Allah. Jadi ini sudah lintas alam ini. Jadi jangankan orang mati mendoakan orang yang hidup, mendoakan itu kan masih satu frekuensi. Gaib. Jangankan mendoakan, jangankan kalau orang hidup mendoakan orang mati itu pelajaran masa lalu itu sudah jelas itu. Yang mati mendoakan yang hidup, doa itu kan satu frekuensi gaib. Jangankan yang satu frekuensi, ini lintas frekuensi. Yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Yang satu butuh duit, yang satu memberi. Wah, ini sudah lintas frekuensi, ini sudah lintas alam. Kok iso Rasulullah duit itu tekongan dia gak teko pikiran gini mboten. Terus malah karu-karuan. Jadi jangankan Rasulullah mendoakan kita, ngekei duit iku iso. Kira-kira duit palsu napa asli? Embuh ceritane ngono lah, sampeyan aja takon aku. Jadi cerita semacam ini banyak sekali. Amat sangat banyak sekali. Betul itu. Dan beberapa kali kami mengalami hal-hal yang serupa ini. Ini sekedar napa iki? Sekedar tahadus bin nikmah. Tahun berapa saya lupa nih, kali konco-konco pas nindakake umroh.
Nah, waktu di Madinah itu beberapa kawan-kawan itu matur, Pak kula mbok dikeki diparingi amalan, kula maca napa? Anu maca iki sampean. Yang lain datang lagi, kula maca napa sampean iki dhewe-dhewe. Wis diwaca ya rutin. Begitu pindah ke Mekah kan langsung umroh itu. Selesai umroh itu salah satu jamaah saya itu jatuh sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, opname. Sama dokter diperintah opname. Jadi ketika diambil darahnya, di spet itu, darahnya itu coklat. Kalau diskusi sama dokternya mengatakan paling cepat 5 hari Pak, insya Allah. Karena kondisinya drop. Kalau wis gelisah, kalau iki iso gak katut mulih, gak katut kembali ke Indonesia. Pun lah kalau akhirnya tengok-tengok tengah repe Mustasfa itu rumah sakit. Moro-moro enten wong niku pakai pakaian ihram niku masuk rumah sakit. Dan pasien kan jejer-jejer ya tempat tidur. Sing dijujuk niku anggota kula. Begitu langsung mriku langsung ndonga, suwi nek ndonga kula parani. Tak enteni karo tak amin. Begitu rampung orang ini pergi. Kula cegat, kula takoni namanya siapa dari mana. Ini tibake wong Afghanistan. Begitu kula cegat, saya tanya nama, dia mau pamit pulang, dia mbisiki kula. Cara Jawane ngeten. Amalane sing diwaca nang Madinah kongkon maca meneh. Orang ini pergi, terus anggota kula sing sakit ini kula takoni. Amalan sing tak kei nang Madinah iku sampean waca? Nggih, Pak. Waktu nang Mekah iki sampean waca apa ora? Mboten. Ndang wacaan kowe nek kepengin ndang waras. Langsung kula ngoten. Oke Pak, langsung berarti sambil berbaring itu maca amalan itu terus. Yang sedianya oleh dokter itu direncanakan paling cepat 5 hari karena harus mengalami pengobatan. Sore dinyatakan boleh pulang. Alhamdulillah diparingi selamat. Jadi itu namanya dimuliakan Rasulullah. Dimuliakan Rasulullah. Oleh ketika di Madinah ngamal ke amalan itu sambung dengan Rasulullah. Ketika di Mekah lu lali karo amalan yang dibaca di Madinah itu dielingke. Itu namanya dimuliakan Rasul. Wis ngoten lah kurang lebih iki. Pun kula crita ngeten gak usah dipercaya. Buktikan saja ngoten mawon. Sampun ngoten riyin para jamaah nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.